Beginilah kalau mengandalkan pemain muda, pemain YG belum siap secara mental, di mana Kapten Muhammad Ferrari tidak bisa mengontrol emosi, sehingga harus terkena kartu merah di babak pertama. Memang apps buat timnas Indonesia di mana Donny Tri harus menyentuh bola di dalam kotak penalti, sehingga Filipina mendapatkan penalti sehingga Indonesia harus kalah 1-0. Padahal Indonesia hanya memerlukan hasil imbang agar bisa melaju ke semifinal. Dan apa mau dikata Indonesia harus menerima pil pahit dengan kekalahan ini. Lupakan Piala Ciki ini, kembali fokus untuk menatap Piala Dunia 2026. Kalian udah bermain luar biasa teruntuk Donny Tri, yang berhasil menggahalkan peluang bersih 90%, yang harusnya menjadi gol kedua. Tetap semangat untuk Garuda Muda. Kembali ke tujuan awal. Fokus untuk menatap laga penting kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, di mana kita akan menghadapi dua laga yang sangat krusial untuk bisa meraih poin penuh saat bertandang ke Australia dan menjamu Bahrain di Sugebeka. Memang di Asian Cup Indonesia tidak memasang target juara, karena dari awal Shin Tae-yong hanya ingin memberikan pelajaran penting untuk para pemain muda U22 untuk ajang Piala Asia 2025. Tidak seperti negara tetangga Malaysia yang sama kalah di penyisian grup Piala ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia memiliki laga-laga penting di ajang Piala Asia 2025 dan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Jadi mari kita lupakan Piala Ciki ASEAN Cup, karena di 2025 banyak laga penting untuk timnas Indonesia. Karena memang mimpi Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengakui akan mengevaluasi Shin Tae-yong pasca ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia resmi tersingkir dari ASEAN Cup 2024. Pasukan Garuda kalah solo 1 dari Filipina di Stadion Manahan Solo pada laga pamungkas grup B ASEAN Cup 2024 Sabtu, 21/12/2024. Timnas Indonesia hanya mengumpulkan 4 poin dan finish di peringkat 3 klasemen. Akhir grup B, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengakui akan mengevaluasi sang pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hal ini sesuai dengan kontrak sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pasti dievaluasi Shin Tae-yong, kata Erick Thohir saat ditemui wartawan termasuk Bola Sport Om. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia finish di posisi ketiga grup B. Filipina finish di posisi kedua di bawah juara grup Vietnam. Hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke babak selanjutnya. Setelah pertandingan, Erick Thohir memberi tanggapannya apakah kecewa dengan Shin Tae-yong. Menteri BUMN itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa menilai dengan melihat satu pertandingan. Saya nggak bisa bicara per game. Saya harus evaluasi semua, nggak mau salah-salahan. Karena kesuksesan itu karena programnya bagus, pelatih bagus, pemain bagus, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Manahan, Sabtu 21/12/2024 malam. Ia juga akan mengevaluasi pelatih Shin Tae-yong atas hasil ini. Pasti dievaluasi orang Coach Nova. Coach Indra juga dievaluasi, kata Erick Thohir. Setelah dipastikan gagal ke semifinal, para pahlawan muda timnas Garuda Indonesia meninggalkan banyak cerita dan pengalaman berharga. Nama-nama seperti Donny Tri Pamungkas, Kadek Arel dan Cahya Supriyadi tampil paling konsisten di ajang ASEAN Cup 2024. Malah nama pemain seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi, apalagi Pratama Arhan tidak bisa mengangkat performa. Timnas Indonesia yang bermain di depan puluhan ribu mata fans sejati timnas Indonesia. Mana Bang, Pak? Iya, pemain bermain semaksimal mungkin. Tadi yang memang ada beberapa kejadian yang memang ya nggak menguntungkan, dapat kartu merah. Beberapa kali ada kesempatan ya ada tiang satu. Terus ya memang ya buat pemain muda bagus lah, karena memang selain tahun depan ada SEA Games, ternyata tadi saya cek-cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata 2025 katanya. Makanya saya lagi ngecek jadwalnya. Jadi ya untuk pengalaman hari ini saya rasa bagus lah. Buat pemain muda bisa coba kasih yang terbaik, karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Ada misi balas dendam nggak sih Pak kalau Filipina dari tadi ngulur waktu mulu? Ya enggak, kan kita targetnya mau kembali semifinal. Tapi ya hari ini nggak menguntungkan, ya udah kita harus terima. Terus mau ngapain?
kita berhasil menyudahi turnamen kocak ini, yang gue nggak bilang kita gagal 100% boy, karena kalau misalnya emang dari awal targetnya adalah memberikan jam terbang dan juga regenerasi, menurut gue tujuan itu sih udah tercapai ya. Karena harusnya pemain yang dapat menit main di turnamen ini itu bener-bener dapat pelajaran yang berharga banget menurut gue. Dan kali ini gue mau bahas ada 3 nama pemain yang menurut gue sangat sangat layak untuk dipantau perkembangannya boy, atau bahasanya exciting prospect lah. Tapi ingat ya boy, ini jangan langsung oh iya dia cocok nih main di timnas senior. Sabar, pelan-pelan. Naik tangga itu harus atu-atu, nggak bisa main lompat ke atas saja. Mari kita bahas boy. Yang pertama ya, yang udah jelas yang paling konsisten menurut gue di turnamen ini, yaitu adalah Donitri, yang biasanya bermain sebagai wingback kiri, tapi di turnamen ini bermain sebagai back tengah sebelah kiri, dan menurut gue cukup oke boy. Bagaimana determinasi dia, reading the game dia, sangat layak untuk dipantau ya. Mungkin cepat atau lambat Donitri akan segera naik ke timnas senior. Bukan sebagai starter, ya minimal dia ketemu dulu gitu sama abang-abangan ya kan. Ketemu sama Hubner, karena posisi kan sama nih sama Hubner nih. Ngobrol gitu bang, gimana bang sama Garuda Revolution bang, aman. Yang kedua adalah Cahya Supriyadi. Mungkin nggak banyak yang melirik ya permainan dari Doi, karena Doi kan kiper kan. Tapi peran dia menurut gue sangat krusial boy selama turnamen ini. Karena nggak sedikit save-save dari dia itu menyelamatkan kita cuy, asli. But again and again nih gue ingetin nih, wah cocok nih Cahya nih buat jadi backupnya Martin Paes nih. Kita nggak butuh lagi Emil Audero. Diam, jaga mulut anda ya. Dan yang terakhir yang menurut gue layak sekali untuk dipantau perkembangannya adalah orang yang katanya mirip gue, yaitu adalah Kadek Arel. Gue bingung mirip dari mana sih? Dari mana miripnya? Gantengan dia lah jauh boy, ya Allah gue mah kayak kurir ini. Intinya peran Doi di timnas selama AFF ini itu nggak pernah tergantikan boy. Gue sangat berharap dia bisa ya at least dipanggil ke timnas senior, atau kalau nggak ketemu sama Itses lah, ketemu sama Abang Jaya ya. Terus ngobrol gitu, bonding buat nambah pengalaman mereka. Kurang lebih kayak gitu boy. Kira-kira selain mereka bertiga mungkin ada beberapa honorable mention ya. Kira-kira selain mereka ada lagi nggak boy yang harus